orang Melayu. Kok bisa dapat gelar Temenggung, kan itu yang jadi dipertanyakan. Akhir itu yang kami kupas pada saat itu. Jadi alhamdulillah Pak Rusdul Zainal juga sudah menanggapi dengan secara baik. Dia tidak ada mengatakan begini begitu. Pak Tamsir juga menganggap yang baik. Kami sebagai pemimpin yang baik tetap cap jempol bagi kami. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang menjelang malam Pak Sumer. Gimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah sekarang ini sehat-sehat aja. Ini kita dari media untuk bincang-bincang tentang perkembangan Abang selaku orang media yang lama bergelut di bidang media. Kami mintalah sikit sejarah macam mana perkembangan media dari awal sehingga Abang punya inisiatif untuk mengembangkan media sendiri. Untuk dari pertama-tama dari awal terjun di media tuh secara singkat Pak Hasan. Kami kemarin itulah, dulu kan awak garim. Jadi sekian bertahunnya awak berjalan jadi garim. Jadi sempatlah kuliah salah satu fakultas di Pekanbaru. Jadi setelah berjalan kuliah tadi, awak magang di salah satu media mingguan di Pekanbaru. Nama media itu tak salahlah Tirai. Tirai ini didirikan oleh Bapak Haji Fahrudin pada saat itu. Itu sekitar tahun berapa Pak? Itu tak salah saya itu tahun 2000. Lumayan lama ya, berarti sekitar 11 tahun ya. Sekitar 5 tahun lah saya bergelut di salah satu mingguan. Mingguan Tirai koran ya. Koran saat itu. Apa yang Bapak ambil hikmah selama 5 tahun bergabung di Tirai? Itulah setelah selesai magang, akhirnya adalah salah satu kepala pemasaran, itu namanya Bapak almarhum Ance. Itu sangat saya kagumi pada saat itu. Berarti sangat mensupport lah. Mensupport lah. Dengan caci maki dia begini begitu, hantu belau lah setiap hari. Ngantar koran itu dari jam 6 pagi sampai siap maghrib. Bayangkanlah dengan aktivitas pada saat suatu itu memakai kendaraan butut Honda Bugo lah. Honda Bugo. Jadi keliling di Pekanbaru mencari alamat begini begitu. Dia tidak ambil tahu. Yang jelasnya koran itu harus sampai ke tempat tujuan. Kalau tidak sampai tempat tujuan, nanti timbul caci maki. Tapi di sebalik itu ada hikmahnya. Satu, yang jelasnya kita banyak berkenal para pejabat yang ada di Pekanbaru. Petinggi lah. Petinggi. Memang pada saat itu banyak langganan pribadi. Bukan banyak dari langganan di pemerintah. Secara pribadi banyak pada saat itu. Jadi di samping dipercaya sebagai pengantar koran lah. Pengantar koran. Apa yang berapa besaran ya, entah itu mingguan, entah itu bulanan dikasih oleh perusahaan? Pada saat itu kami hanya menerima 250.000 tak salah dalam per bulan. Jadi setiap kita mencari langganan pada saat itu, kita dikasih fee 20% dari yang kita masuk. Misalnya dapat 300.000, kita dapat 20%. Pada saat itu memang sangat besar, sangat berharga. Setelah kita mengabdi di koran juga, kita pada saat itu sambil-sambil sudah setiap ngantar koran, tepat waktunya kita balik ke masjid, kena kita mempertanggungjawabkan sebagai garim pada saat itu. Berarti koran itu siang lah ya? Siang. Artinya kan di dalam waktu sempit sebagai garim itu Bapak itu sekalian bekerja di samping. Mengisi peluang. Mengisi peluang. Tadi memang koran itu suatu itu mingguan. Kerja kalau pikir-pikir ringan. Seminggu sekali datang koran terbit, kita hantar. Tapi di sebalik itu kita mempunyai tanggung jawab juga. Kita mencari rezeki tadi, mencari langganan, mencari relasi,
mencari iklan suatu itu. Memang media di Pekanbaru ini tersalahlah saya 5 media aliansi tersalah suatu itu. Tirai punya Pak Farudin, Mentari punya Pak Haider, Horas Plus, Termezo, Azam. Suatu itu yang saya ingat. Yang mingguan ya. Yang mingguan itu memang luar biasa, sangat disegani untuk di Riau ni. 5 media aliansi, 5 media mingguan di Pekanbaru. Belum ada media kayak seperti sekarang ni menjamur. Belum ada lah, media-media online pun belum ada. Belum ada. Ada suatu itu cuma satu, Riau Terkini. Riau Terkini. Terkini itu termasuk udah lama juga. Dan juga suatu itu sangat sulit untuk berkomunikasi, mengirim berita. Pakai tulis tangan itu depek. Dari daerah. Dari daerah. Jadi waktu itu sudah diketik, sudah apa. Awak bukan hanya tugas mengantar koran, balik siap mengantar koran sampai kantor mengetik. Bekerja lagi ya. Bekerja mengetik yang dipik oleh rekan-rekan wartawan di daerah tadi. Itu diketik sampai malam. Berarti memang susah lah. Rasanya sudah puas lah kalau untuk menjalankan. Rasanya memang udah terasa 5 tahun itu Pak Hasan merasa tu sudah siap lah kalau untuk terjun sendiri ya. Memang kalau kita kalau nak menjadi wartawan yang hebat dan profesional itu memang kita memang harus dari pemasaran. Kenapa? Orang yang tahu bisa membaca koran itu tulisan itu dari pemasaran tadi. Kenapa? Dia tahu liku-liku di lapangan tu tahu. Orangnya begini, orangnya begini. Kadang kita ngambil duit tagihan bukanlah gampang pula. Kadang dia pergi dinas, pergi begini begitu. Tidak sekali pergi itu langsung dapat duit, tidak. Tapi suatu itu sangat dihargai. Koran mingguan ini sangat dihargai di kalangan masyarakat. Tidak seperti sekarang. Jadi kira-kira Pak Hasan setelah bergelut begitu lama sampai waktu 5 tahun tu, apa keinginan Bapak atau apa motif Bapak sehingga Bapak membuka media sendiri? Jadi itulah, sudah sebuah berhujan berpanas mengantar suatu itu, nak pergi cetak aja bawa sepiu sebesar-besar sepiu dari kantor, bawa ini sepiu. Dulu tidak ada flash disk tempat cetak. Kalau sempat hari hujan, itu tanggung jawab kita sebagai pemasaran tadi. Kena sumpah seranah kata orang Melayu. Bayangkan lah, tanggung jawab, kena file itu sangat berharga di salah satu perusahaan tadi. Apalagi zaman Pak Farudin dulu suatu itu beliau anggota Dewan DPRD Riau dari PDI. Jadi kita memang harus mempertanggungjawabkan hal sesuatu yang diamanah itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi setelah itu Tirai sudah mulai berangsur-angsur kurang cetak, kuranglah banyak lagi lah karyawan-karyawan kita tadi. Jadi saya terfikir kalau seandainya saya buka media macam mana gitu. Jadi saya minta pendapat lah salah satu senior saya di Tirai itu, namanya Pak Sinaga. Pak Sinaga ini dulu sangat support terhadap diri saya sendiri. Setelah itu Pak, saya bilang, kalau saya buka koran macam mana kira-kira menurut Bapak? Apa beliau menjawab dengan singkat, membuat saya jadi bingung pada suatu itu. Sedangkan Pak Farudin aja duit bergunung, ikau duit hanyalah tak dapatlah cakap, kata orang tu. Paling-paling sekali cetak. Paling sekali cetak. Begitulah saat itu. Samalah peribahasa kata beliau itu melempar batu ke laut. Berarti kan tidak ada apa-apanya. Tak akan timbul kan? Tidak akan timbul. Setelah itu saya berbincang-bincang pula lagi dengan Pak Sabar Marbun, salah satu pimpinan perusahaan Tirai juga suatu itu. Saya sudah senior di salah satu media ini katanya. Dan juga suatu itu beliau itu memang orang yang hebat di media Tirai ini. Akhirnya dia juga melarang untuk membukanya, percuma katanya. Banyak liku-likunya kalau di media ini. Setelah itu saya ketemulah lagi salah satu abang angkat saya, Bang Satria Utama Batubara, orang PWI. Itu memang sampai detik sekarang ini saya tidak lupa kata-kata dia. Berarti masih hubungan silaturahmi masih jalan. Masih jalan terus. Walaupun orangnya begini, orangnya begitu, saya tetap mencari jalan yang terbaik. Jumpalah dengan Abang Satria, duduk bercerita, ngopi, merokok kami pada saat itu kan. Kata beliau, rezeki seseorang itu tidak bisa kita tentukan. Itu hanya Allah yang tahu. Berarti itulah penyebut. Penyebut. Jadi waktu itu memang
ibaratnya 2 hari 3 hari tu berfikir tak tidur tu macam mana kalau aku laksanakan ini nanti bisa tidak terlaksana media ini. Akhirnya pada tahun 2007, Itu sekitar bulan berapa Pak? itu pada bulan Mai tak salah lah, itu kelahiran tanggal saya tu pada suatu itu 18 Mai kita launching. Jadi kita sebelum itu kita membuat dummy koran itu dulu berhari-hari membuat dummy tu, tidak sekarang ini. Kena alat sudah canggih sekarang. Kalau zaman dulu tu komputer Pentium 2, Pentium 3. Kalau sekarang ni sudah lengkap. 2 hari 3 hari. Jadi sampai mencetus salah satu kawan namanya itu Pak Suburratno. Orang salah satu wartawan jugalah di Pekanbaru ni. Berbincang-bincang kalau kita bikin media atas nama amanat rakyat bagaimana. Jadi Berarti Pak Subur itu termasuk orang yang pencetus nama amanat rakyat juga ya? Itu dia. Hasil berbincang-bincang tadi. Kalau masalah mencetus nama itu bukan main dari pribadi saya. Memang itu dari Pak Suburratno. Kena ngapa? Ini kita membawa rakyat. Sifatnya umum. Tidak Riau, tapi umum. Bukan di kalangan Riau aja, tapi mau Medan, mau Batam, Kepri, dimanapun. Ibaratnya kita bisa untuk menyelebar luas koran kita, kan itu pada saat itu. Jadi di bawah amanat rakyat itu, di bawah logo amanat rakyat tuh di koran yang Bapak cetuskan itu ada semacam moto. Itu apa inisiatifnya Pak? Moto itu. Moto itu tak salah saya menyampaikan aspirasi hati nurani rakyat. Kena kapan hati. Kita berbicara hati. Jadi kalau sudah kita berbicara dengan hati, otomatis kita berfikir. Pikirnya luas. Tidak berpikiran hanya dengan lisan, tapi kan hati. Memang sudah dirancang berucap, kan? Baru terucap. Jadi itulah terbentuklah dummy tadi amanat rakyat, menyampaikan aspirasi hati nurani rakyat pada saat itu. Pada saat itu sebelum cetak kita pada tanggal 18 Mai kita sudah merancang membuat judul pada saat itu. Apa judul yang terpikir di Bapak waktu itu? Yang memang ini kan menyangkut dengan pemerintahan atau itu swasta. Apa yang Bapak ambil judul pada saat itu? Memang kami untuk mencetuskan satu judul itu aja suatu itu kurang lebih 1 minggu lah pada saat itu. Semua koran Jakarta, koran mingguan dulu kan konsultasi lah ya. Konsultasi, kami baca seluruh koran itu, kami baca, kami tengok perkembangan macam mana di Riau ni. Jadi setelah dapat kami membulatkan peribahasa koran-koran lain tadi, kami simpulkanlah suatu itu tak salah lah Pak Gubernur Haji Rusli Zainal suatu itu. Jadi terpikirlah kami sama dengan Pak Suburratno tadi untuk mencetus suatu itu. Beliau mendapat gelar Temenggung Gubernur Riau tadi. Gubernur Riau. Suatu itu kan pas mau pilkada tuh. Mau pilkada. Akhirnya kami membuat judul periode kedua tu ya. Periode kedua. Membuat judul suatu itu mempertanyakan Temenggung Bapak Gubernur Riau. Itu siapa yang beri gelar? Itu salah satu dari Jawa dulu, tak salah tu. Kena Temenggung kan? Yeah. Dapat gelar Temenggung. Jadi kami bikin AL besar dulu suatu itu mempertanyakan gelar Bapak Rusli Zainal yang mendapat gelar Temenggung tadi. Temenggung tadi. Itulah pada saat itu. Jadi pada saat itu udah dapat untuk cover HL. Kemudian ada tak kira-kira isu-isu lain di samping HL tadi kan tentang Gubernur Riau? Apa lagi isu-isu lain yang memang merasa oleh media Pak Hasan ini yang penting pada saat itu untuk judul yang perdana tadi? Perdana. Setelah itu kami kan korannya koran kecil suatu itu. Nah, di halaman 16 halaman belakang itu tak salah ya, mempertanyakan yang teraniaya akan berjaya pada suatu itu. Itu yang kami cetuskan, angkat itu calon gubernur. Berarti pencetusan koran amanat rakyat itu yang pertama itu memang masih saat pilkada ya? Pilkada. Jadi dapat kami di halaman 16 itu judulnya mempertanyakan halaman 12 tadi halaman pertama tadi mempertanyakan
gelar yang halaman 16 kami mengangkat. Mengangkat. Jadi mengangkat tadi itu yang teraniaya akan berjaya suatu itu. Itulah. Itu maksudnya apa, Pak? Ibaratnya banyak isu-isu begini begitu terhadap Bapak Tamsir Rahman pada saat itu. Gitu. Jadi lawan politik lah. Lawan politik. Jadi kami media ini berimbang. Tidak menyudutkan orang ini, tapi kami bagaimana supaya menjatuhkan biar sama-sama berlari lah dalam politik kan itu intinya kan. Tidak artinya tidak mereng sebelah. Tidak mereng sebelah. Jadi setelah koran itu sudah siap judul semuanya isinya hantu belanya di dalam, akhirnya kami cetaklah di salah satu percetakan Metro Grafindo. Itu di mana tuh, Pak? Di Arengka. Oh, masih di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Cetak setelah launching pertama cetak suatu itu kami tidak ada karyawan lah. Tidak ada wartawan, tidak ada rekan-rekan inilah, ada hanya beberapa orang kan. Kami sama Pak Suburatno tadi sebagai pimpinan redaksi turun ke lapangan. Turun tangan ya. Suatu itu Pak Tamsir tadi ada membuka acara turnamen poli di Pelita Pantai pada suatu itu. Itulah masa kampanye tuh ya. Masa kampanye. Bukan masa kampanye, ibaratnya bersatu-rahmi lah. Satu rahmi lah masuk kampanye. Yang calon tadi. Pada saat itu beliau Pak Tamsir Rahman sempat dipanggil di atas panggung untuk meresmikan pertandingan poli tadi pada saat itu. Ini dia beliau melambungkan bola ke net. Setelah itu datanglah kami pakai Honda Butut ke salah lokasi tadi di Pelita Pantai. Jadi kata Pak Suburatno, Pak Hasan, kita bagi-bagikan koran kepada koran perdana pas acara tadi kami bagikanlah. Setelah selesai Pak Tamsir tadi berbicara di atas panggung, dia disediakan tempat bangku tamu lah kan. Di situ akhirnya dipanggil lah Pak Tamsir. Koran apa? Kata beliau pada saat itu. Menanya. Dia heran. Jadi itu yang membuat jadi tanda tanya Pak Tamsir seketika dia berpidato, kita datang langsung membagi koran. Apa maksudnya? Kan itu. Jadi seolah-olah dia jadi tanda tanya. Ini sedangkan dia tak ada memesan atau tak ada memesan. Tiba-tiba datang membagi koran kepada masyarakat situ satu persatu yang hadir. Itu tanpa malu. Dulu tidak ada pimpinan redaksi, wartawan, yang penting bagaimana koran ini supaya hidup. Alhamdulillah setelah Pak Tamsir menengok berita, ini memang sangat menyentuh hati saya, kata beliau. Jadi suatu itu selesai bubar acara turnamen, beliau meminta nomor handphone. Setelah minta nomor handphone, beberapa jam kemudian beliau menelpon, suruh menghadap. Itulah yang saya mengagumi, satu-satunya bupati yang pernah nelpon saya. Waktu itu Pak Tamsir sebagai bupati ya? Sebagai bupati di Rengat. Mana itu, Pak? Rengat. Di Indragiri Hulu, ya, di Indu. Masih menjabat ya? Masih menjabat. Jadi suatu itu tak salah ditelepon sekitar jam 3 sore. Suruh menghadap di rumah beliau di kediaman di Indragiri Hulu untuk berbincang-bincang kecil lah tentang media. Kenapa? Mungkin berkenal lah. Nama rakyat. Baru nampak. Jadi saya juga mengagumi beliau, satu-satunya bupati dulu yang pernah telepon saya lah pada saat itu kan. Rasa hati ini macam mana lah kan. Koran perdana kan. Orang besar masalahnya. Orang besar masalahnya kan. Tak pernah kan gitu. Selama ini kan kita tahu pemasaran kantor koran aja kan. Hanya langganan aja. Langganan aja. Jadi setelah itu akhirnya kami dari Pekanbaru tidak fikir panjang pada suatu itu. Kami langsung berangkat, tidak balik rumah. Itu pun pakai Honda Butut kami pergi ke sana. Sampai ke Rengat ya? Sampai Rengat. Itu dari Pelalawan menuju Rengat itu hari hujan tak berhenti-henti. Dengan hati semangat, kami tidak ada fikir sejuk, tidak fikir begini begitu. Kami tempuh jalan. Setelah sampai di Rengat, hari sudah jam 7 pada saat itu. Akhirnya dipanggil lah almarhum Bapak Agus suatu itu ajudan nih. Ajudan Pak Bupati ya? Pak Bupati. Malam tuh ya?
langsung ke kediaman langsung ke kediaman. Kami tidak tahu apa-apa masalah dengan itu, tak tahu jalan ke sini tak tahu. Langsung menuju ke tempat tujuan. Setelah itu beliau pun memanggil, mana adik kita dari Pekanbaru tadi. Suatu dulu Pak Tamsir ini kan lebih sedang dipanggil ayah. Ya. Itulah bahasa orang sana bahasa ayah. Manggil Pak Bupati tadi ayah ya. Ayah. Jadi itu sangat macam mana lah seketika kita dimanggil ayah tu rasanya hati sejuk. Yang walaupun kita dalam keadaan sejuk tadi akhirnya jadi panas. Ya. Jadi akhirnya berbincang-bincang. Alhamdulillah beliau support, dia membantu kita pada saat itu. Kita juga merasa berterima kasih sampai detik saat sekarang ini. Beliau adalah salah satu sosok sebenarnya pemimpin lah di Indragiri Hulu pada saat itu kan. Memang orangnya sangat baik. Setelah itu kami alhamdulillah sudah berbincang-bincang kecil dengan Pak Tamsir. Kami pada pagi harinya kami meluncur balik ke Pekanbaru untuk berbincang lebih lanjutnya meneruskan koran tadi. Tentang apalah perkembangan koran. Macam mana mau cetak lagi. Macam mana lagi. Memang pada saat pencetusan koran tadi ya banyaklah penghalang-penghalang. Bukan tak banyak kita tetap apa ya, berarti Bapak tetap semangat macam mana koran ini jangan sampai mingguan tu tidak ada yang tidak terbit. Tidak ada terbit, betul. Balik dari Inhu tu langsunglah apa lagi memikirkan macam mana lagi minggu keduanya kita alhamdulillah akhirnya suatu itu Pak Kabak Humas Pemprov Riau Surya Maulana PPTK-nya ke Atik tak salah suatu itu sempat juga memanggil kita setelah kita pulang dari Rengat tadi, menanya apa tujuan dan maksud yang diberitakan nih berkenaan dengan HL tadi ya. HL tadi halaman depan. Bapak sempat dipanggil oleh Humas. Pemerintah lah. Pemerintah lah. Pak Surya Humas mungkin ya, bagian humas di Pemprov, karena itu mengandung nama Gubernur Riau kan? Gubernur Riau sempat memperpanggil karena dulu memang media ini sangat sedikit. Jadi ada suatu hal berita miring. Sedikit aja agak mereng tuh orang lah apalah ya. Aduh. Kita pun was-was juga seperti itu. Karena memang kalau kita membuat berita itu berfikir panjang. Harus jaga narasumbernya begini begitu. Walaupun berita mengangkat. Kenapa? Memang betul-betul dikuasai membuat hal itu aja bukan hanya waktu 1 hari. Memakan waktu 3 hari 4 hari pada saat itu. Memikirkan. Tidak, akhirnya sempatlah diundang sama Pak Kabak tadi suatu itu, Kabak Humas Pemprov Riau. Sempatlah berbincang-bincang. Kebetulan pula kita dengan Pak Surya Maulana ini satu kabupaten, satu wilayah, sekampung. Saya di kecamatan. Sempatnya mempertanyakan kenapa, sedangkan Pak Rasul Jenal ini satu kecamatan sama Pak Hasan. Kok itu kata Pak Surya Maulana, kok kenapa berita seperti ini? Suatu itu kita tidak memikirkan masalah uang kampung, masalah apa. Kiri kanan tidak pikir, memang tidak itu pikir keluhan masyarakat. Memang gelar itu istilahnya masyarakat itu ada pertanyaan gitu kan. Kalau kita orang Melayu seketika kita balik sana, Pak Rasul Jenal kan orang Melayu, kok bisa pula dia dapat gelar Temenggung? Jadi itu salah satu jadi pertanyaan. Salah satu inisiatif untuk mengambil HL itu tadi. Orang Melayu kok bisa dapat gelar Temenggung kan, itu yang jadi dipertanyakan. Itu yang kami kupas pada saat itu. Jadi alhamdulillah Pak Rasul Jenal juga sudah menanggapi dengan secara baik. Dia tidak ada mengatakan begini begitu. Pak Tamsir juga menganggap yang baik. Kami sebagai pemimpin yang baik tetap cap jempol bagi kami. Berarti dengan terbitnya koran perdana tadi, walaupun itu rasanya sangat menyentuh bagi pemerintah lah saat itu, macam Tamsir Rahman kan sebagai Bupati Rengat, kemudian Pak Rusli sebagai Gubernur, istilahnya tidak adalah kemiringan karena itu tahun pilkada. Tak ada. Tidak ada lah nyangkut paut dengan itu. Oke Pak Hasan, terakhir nih. Macam mana saya lihat sampai sekarang media Amanah Rakyat tuh masih eksis lah, apalagi di mata kawan-kawan kalau dah disebut nama Pak Hasan tuh wartawan-wartawannya Provinsi Riau ini jangan tidak tahu. Macam mana Bapak mempertahankan media Amanah Rakyat, atau cerita singkat lah tentang Amanah Rakyat, perkembangan Amanah Rakyat sampai hari ini? Kalau masalah itu memang, kalau masalah ikut tak dapat sebut satu persatu nampaknya. Kenapa? Di media ini
bukan di kalangan saya pribadi aja, di kalangan kawan-kawan lain juga seperti itu. Susahnya mencari duit itu ampun untuk mengembangkan supaya koran ini bisa eksis. Tidak mudah membalik telapak tangan. Kalau orang bercakap ini gampang tuh kan, tak bisa seperti itu. Mengapa? Berarti apa yang disampaikan orang, kata orang senang tuh sebenarnya tidak seperti itu Pak San ya? Oh tidak. Kenapa? Memang iya. Bahan baku apalagi saat sekarang nih, itu biaya cetak kita itu sangat tinggi. Biaya cetaknya, biaya ininya, biaya itunya memang banyak. Kalau kita pikir-pikir untuk apalagi zaman saat sekarang ini, kalau untuk cetak itu memang banyak mundur daripada maju. Kenapa kita tetap mempertahankan? Kenapa media cetak ini makin lama makin hilang? Karena saking banyaknya online, jadi lebih cepat. Karena informasi sudah canggih, tidak sama seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu memang kalau media ini nomor 1 untuk Indonesia lah ya, yang jelasnya Cetak lah kan? cetak lah. Tapi kalau sekarang ini banyak di kalangan media, khususnya di Pekanbaru lah, nampaknya sudah banyak berkurang daripada majunya. Ya, itu tadi lah, berarti memang kalau dulu kan ada harapan pemasukan daripada langganan. Sekarang ini kan istilahnya pemerintah atau orang pribadi itu bagaimana? Apakah masih ada langganan? Langganan itu hanya susah kalau kita tidak bercakap itu di kalangan pemerintah. Hanya tertentu yang nampak ada berlangganan saat sekarang nih. Macam di DPRD Riau, Pemko Pekanbaru, Pemprov Riau, dan dinas-dinas yang terkait lah. Kalau untuk mencari langganan itu sangat sulit. Sulit ya, berarti apalagi orang pribadi kena perkembangan zaman tadi ya, teknologi. Jadi 90% itu hilang. Jadi 10% ibaratnya. Jadi kalau kita kurang-kurangnya berkomunikasi ke sana ke sini untuk mencari sesuatu jalan supaya media kita ini tergigit lah bertahan, kita memang harus pandai. Tidak hanya pandai menulis, tapi kita harus juga pandai berkawan, berkomunikasi dengan orang tadi, macam mana media ini bisa kita pertahankan kan itu. Kalau tak itu kita mati, betul-betul mati. Tapi insya Allah media Bapak sampai hari ini saya lihat memang tak ada putus-putusnya. Putus. Tak ada, biasalah kan, masih bisa eksis sampai hari ini. Kami doakan semoga Amanah Rakyat ini makin berjaya. Terima kasih Pak San atas antisipasinya pada hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.